Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 15 yang mengambil tema atau mengambil topik yaitu Gamescoin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipumha Pratomo dari kelas D4SM4603 dengan NIM 7708223099. Selanjutnya, Saya Ikhwan Zufar Altafa Wahid dari kelas D4 SM 4603 dengan NIM 7708223107. Selanjutnya, Saya Muhammad Ihsanul Hakim dari kelas sama D4SM 4603 dengan nomor NIM 7708220058. nah kalau begitu kita langsung aja masuk ke bagian presentasi dari tugas kita. Oke, kalau begitu kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu bagian deskripsi singkat dari project tugas kita, yaitu Gamescode. Kita mengambil tema yaitu e-commerce yang ditujukan untuk para penggemar game bisa menemukan atau bertransaksi kebutuhan dalam game secara cepat dan juga efisien. Mulai dari top up game, jual beli item game, jual beli akun game, serta voucher-voucher game dari game favorit kalian. Tetapi bukan hanya buat game saja yang ada juga kebutuhan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Semuanya tersedia di satu tempat, yaitu Gamescoin. Di Gamescoin sendiri, kita mengutamakan kenyamanan dan juga keamanan buat pelanggan bisa menemukan penjual-penjual yang terpercaya dengan ribuan produk dan dari berbagai macam game dan juga aplikasi. Kami memastikan setiap pelanggan bisa menikmati belanja dengan nyaman. Selain itu, Gamesquiz sangat mendukung dan menyediakan fitur jual beli buat para pemain yang ingin menjual item mereka dan juga game akun mereka dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hobi bermain game. Kalau begitu kita langsung masuk aja, yaitu demo dari tugas kita, yaitu Gamescoin. Oke, kalau begitu kita langsung masuk aja ke bagian yang berikutnya, itu adalah prototyping atau demo dari tugas kita, yaitu Gamescoin. Karena kita mengambil konsep website, jadi maka tampilannya akan seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan homepage dari website kita. Jadi ini tampilan sebelum login. Jadi kita login dulu. Nah, maka tampilan login akan seperti ini. Lalu di sini disediakan dua cara login, yaitu menggunakan Gmail atau menggunakan Google. Tapi karena kita di sini belum buat akun, jadi kita bisa pergi ke daftar. Lalu di sini juga sama, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Gmail untuk registernya. Jadi kita menggunakan Google, maka tampilan seperti ini. Lalu kita klik email kita, maka langsung diarahin ke login page-nya. Nah, tapi di sini karena passwordnya ini password kosong. Nah, habis itu kita tinggal login aja. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi tampilan setelah login itu hanya pembeda di bagian sini aja. Nah, yang berikutnya itu adalah fitur dari search-nya. Jadi di sini kalau kita klik, nanti akan muncul seperti fitur-fitur kayak misalnya sedang trend atau mungkin dari history kita, searching history kita. Jadi ini akan langsung diarahkan ke kategori dari game ini. Seperti itu. Lalu kita misalnya di sini ada kategori yang umum seperti top up, account, game key yang langsung diarahin ke tampilan kategorinya. Lalu di sini langsung ke instant buy, ini tuh langsung ke kategori gamenya. Lalu di sini adalah hot deals atau mungkin yang sedang diskon atau promo. Nah, di sini tampilannya itu langsung ke page produknya seperti ini, langsung seperti ini. Nah, yang berikutnya itu adalah tampilan favorit. Nah, sebenarnya favorit sendiri itu tidak jauh berbeda dengan namanya instant buy. Tetapi di sini itu akan kita tambahkan favorit-favorit yang baru, tetapi sekarang hanya ada 5 aja. Nanti berikutnya bakal ditambahin yang baru di bawah-bawahnya. Nah, seperti ini kalau misalnya kita tambahin Genshin Impact, nanti dia akan muncul di bawah, dia akan nambah ke Genshin Impact. Lalu di sini juga nanti lihat detail toko, nanti kita langsung masuk ke bagian detail tokonya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat homepage atau mungkin home dari si tokonya gitu. Nah, di sini kita langsung klik aja. Ini tidak jauh berbeda ini sama ini. Jadi kalau misalnya kita klik, dia akan masuk ke tampilan dari si game kategori dari Genshin Impact. Mungkin segitu aja bagian homepage dan juga register. nah untuk selanjutnya di sini apabila kita pencet gambar
Mobile Legend, maka akan masuk ke dalam page Mobile Legend, di mana kita di sini bisa membeli berbagai hal yang berkaitan dengan Mobile Legend, mulai dari produk termurahnya sampai dengan akunnya, dan kita juga bisa memfilterkan eh, penjualan yang ada di sini berdasarkan 10 menit pengiriman, dan untuk kedepannya akan kita tambahkan lagi. Kemudian apabila kita balik ke home terus kita pencet gambar Valorantnya, maka akan sama seperti Mobile Legends yang tadi, hanya saja ini untuk page Valorant. Nah, terus di sini juga ada untuk page Genshin Impact sama count dan top up juga. Dan apabila kita pencet di bagian icon-icon yang ada di bawah sini, maka kita akan masuk ke dalam kategori, di mana kategorinya top up, account, game key, dan masih banyak lagi di sini ya. Terus apabila kita pencet salah satunya juga, kita akan masuk ke dalam page Arknight-nya seperti yang kita lihat ini, sama seperti yang tadi kita pencet di awal, hanya perbedaannya gamenya saja. Nah, kemudian ada juga instant buy, ini fungsinya sama seperti yang dijelaskan di info tadi untuk masuk ke dalam page produk, hanya saja ini untuk yang instant buy langsung tanpa harus nge-search satu-satu di sini. Kemudian yang selanjutnya di paling bawah sini ada lihat toko. Apabila kita lihat toko, masuk ke dalam toko di sini, kita bisa lihat si penjualnya ini menjual berbagai macam game yang ada, dan juga terdapat rating, terus performa chat ini berapa persen chatnya dijawab, terus di sini ada penjualannya seberapa banyak item yang telah dijual oleh penjualnya. Terus apabila kita chat penjual, nah kita bisa karena kita belum login, kita login terlebih dahulu. Kita tinggal pencet di sini yang dijelaskan di info. Kemudian kita masuk lagi ke page produk. Nah, kita chat penjual lihat toko. Nah, kita chat penjualnya, nah baru bisa. Nah, di sini juga untuk halaman chat atau inbox-nya kita bisa lihat di sini. Di sebelah kiri adalah tempat untuk memilih dengan penjual siapa kita chatnya, misalnya di Store, Dota Shop atau di Store. Terus apabila kita balik ke homepage, terus kita pencet salah satu produknya, maka akan terdapat page produk seperti ini. Nah, apabila kita add to cart, nah maka akan masuk ke dalam page cart-nya seperti ini. Kita bisa checklist atau unchecklist seperti ini untuk checkout-nya. Terus apabila sudah, maka kita tinggal klik buy now. Oke, yang selanjutnya itu adalah metode pembayaran. Jadi di sini kita akan mencoba untuk men-checkout salah satu produk. Di sini ada Steam. Nah, di sini di tampilan ini kita mengklik buy now untuk ke menu checkout. Nah, kemudian di sini mengenai informasi payment method dan juga lainnya. Jika kita ingin memilih metode pembayaran lain, kita bisa mengklik change. Dan di sini sudah ada beberapa metode pembayaran menggunakan e-wallet lain, misalnya GoPay dan juga OVO. Tapi di sini kita akan coba dulu menggunakan Dana. Nah, kemudian kita klik checkout. Nah, di sini ada sebuah peringatan untuk apakah kita sudah betul mengenai produknya ataukah salah. Jika betul, kita bisa mengklik konfirmasi. Jika tidak, kita bisa mengklik no. Kita klik confirmation. Nah, maka kita akan diarahkan ke menu pengiriman. Yang mana menu pengiriman itu ada di bagian menu profile. Jika kita ingin ke menu profile, kita bisa mengklik di pojok kanan atas atau di header. Kemudian ke bagian submit proses. Nah, jika kita sudah menerima produk tersebut, kita bisa mengklik finish. Maka jika kita sudah mengklik finish, nanti di sini akan tertera pesanan sudah selesai. Dan misalnya kita ingin membeli lagi, kita bisa mengklik buy again. Di sini juga bisa menampilkan mengenai riwayat produk lain yang telah kita beli sebelumnya, misalnya di sini ada Steam wallet lain ini. Kemudian berikutnya di sini ada menu-menu mengenai aktivitas produk. Di sini itu menampilkan misalnya ya waiting for payment. Jika produk tersebut belum dibayar, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian waiting delivery. Jadi di sini jika si pemilik produk belum mengirimkan pesanannya, kita juga bisa mengetahuinya di sini. Tadi di sini proses dan juga finish.
Kemudian di sini ada beberapa menu lain, misalnya kontak us. Jika kita mengalami beberapa kendala, bisa langsung menghubungi kontak di sini. Kemudian jika kita mengalami masalah lain misalnya, tapi hanya ingin mengetahui informasinya, kita bisa lihat di sini di pusat bantuan. Jadi di sini itu ada beberapa informasi mengenai masalah-masalah yang biasanya ditemukan, cara buat akun atau sebagainya. Kemudian di sini itu menampilkan juga profile. Jadi di sini ada gambar profile dan nama. Kemudian di sini ada pengaturan. Di pengaturan kita akan menemukan mengenai data profile, payment method, notification, dan address. Di data profile itu berisi mengenai informasi profil kita, nama, email, nomor telepon, gender. Di sini juga ntar kita bisa mengubahnya, misalnya ingin mengganti nama atau mengganti nomor telepon. Kemudian payment method, jika kita sudah menautkan sebuah metode pembayaran e-wallet atau juga banking, bisa ditampilkan di sini. Untuk notification, mungkin di sini itu jika kita ingin menerima notifikasi produk ataupun notifikasi lainnya dari website ini, kita bisa mengklik centang email notification, atau jika tidak kita bisa mengunklik email notification ini. Selanjutnya address, di menu ini mungkin ada menampilkan mengenai alamat tujuan dari produk, misalnya produk fisik yang ingin dikirimkan. Kemudian ada menu logout. Jika kita mengklik menu logout, maka kita akan kembali ke homepage sebelum login. Mungkin cukup sekian dari saya dan juga mewakili rekan-rekan saya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.